Oke, ini adalah topik ke-7 untuk mata kuliah geometri. Topik ini akan membahas mengenai paralelogram atau jajar genjang dan lebih fokus lagi mengenai rectangle atau persegi dan juga square. Ya, atau rectangle adalah persegi panjang dan square adalah persegi. Oke, kita akan bahas mengenai paralelogram dulu, namun ada satu konsep yang perlu diketahui bahwa kuadrilateral ya. Kuadrilateral ini adalah bangun yang memiliki 4 sisi, kemudian 4 titik sudut dan 4 sudut. Jadi kuadrilateral ini dari namanya ya, itu adalah quad. Quad itu adalah 4, di mana memiliki 4 sisi atau edge, kemudian 4 titik sudut atau vertex dan 4 sudut atau angle ya. Nah, sekarang hierarki dari kuadrilateral itu adalah berawal dari poligon ya. Jadi poligon kemudian terbentuklah kuadrilateral, kemudian dari kuadrilateral ini terdapat 3 ya, bisa diturunkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah jajar genjang, kemudian layang-layang dan trapesium. Nah, untuk paralelogram ini bisa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu rectangle atau disebut juga sebagai persegi panjang dan rhombosis atau belah ketupat. Nah, dari persegi panjang dan belah ketupat ini bisa juga diturunkan menjadi square atau persegi. Kemudian untuk layang-layang ini tidak bisa diturunkan lagi ya, jadi ini adalah sifat khusus gitu. Kemudian trapesium sebenarnya terbagi menjadi trapesium sama kaki, kemudian ada juga yang siku-siku ya. Jadi trapesium siku-siku ya, misalnya siku-siku di salah satunya, atau trapesium sembarang ya, jadi bisa saja posisinya berbeda ya antara kanan dan kiri ya, begitu. Antara sini panjangnya berbeda dengan sebelah kanan. Begitu ya. Oke, kita akan lihat definisi dari jajar genjang terlebih dahulu. Jajar genjang adalah segi 4 yang sisi-sisinya berseberangan. Nah, sisi mana yang berseberangan? Jadi kita bisa lihat pada sisi AB ini berseberangan dengan sisi CD, dan juga BC berseberangan dengan sisi AD. Nah, sisi AB di sini memiliki panjang yang sama dengan sisi CD ya, dan sisi AD memiliki panjang yang sama juga dengan sisi BC. Jadi kita bisa tuliskan di sini karena sama dan juga sejajar, maka AB sejajar dengan CD dan BC sejajar dengan AD. Nah, untuk simbol sendiri kita bisa gunakan simbol seperti ini untuk menuliskan jajar genjang. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang penamaan pada sebuah jajar genjang. Sebuah jajar genjang ini diberikan nama dengan 4 vertex. Nah, jadi penamaannya ini dimulai dari 1 vertex, kemudian membaca dengan searah, jadi bisa searah atau juga berlawanan arah jarum jam. Jadi bisa searah atau berlawanan arah jarum jam. Sebagai contoh adalah memberikan nama untuk jajar genjang ABCD dan juga ADCB. Nah, ini hanya penamaan saja ya. Kira-kira dari ketiga gambar ini mana saja yang mengikuti kaidah searah dan berlawanan? Kita lihat pada alfabetnya ya. Jadi ADCB ini searah dengan jarum jam ya. Jadi ini diperbolehkan penamaannya. Kemudian AD ya, ADCB dan juga ABCD. Nah, ABCD ini yang berlawanan ya. Jadi ini juga diperbolehkan. Nah, kalau ACBD ini yang tidak boleh gitu. Jadi harus searah atau berlawanan. Oke. Nah, sekarang opposite sides atau sisi yang berlawanan. Ada sebuah teorema yang mengatakan sisi berhadapan dari suatu jajar genjang ini adalah kongruen. Perhatikan pada sisi AB. Sisi AB memiliki panjang sama dengan sisi CD. Ya, jadi ini. Kemudian sisi AD ini juga memiliki panjang yang sama dengan sisi BC. Jadi kita bisa tuliskan bahwa sisi AB kongruen dengan sisi CD dan BC kongruen dengan sisi AD. Jadi seandainya jika panjang AB adalah 7, di sini adalah 7, maka tentunya yang jawabannya 7 juga di sini adalah panjang CD. Jadi kita bisa tuliskan di sini adalah panjang
CD. Oke, kita lanjutkan. Masih tentang opposite angle ya. Sekarang kalau tadi adalah opposite side, sekarang adalah opposite angle. Sudut berhadapan dari suatu jajar genjang adalah kongruen. Jika sudut A di sini adalah besarnya 75 derajat ya, dan sudut B adalah 105 derajat, maka berapa besar sudut C? Berdasarkan teorema itu, maka teorema ini yang berhadapan ya, berarti sudut C adalah 75 derajat dan sudut D adalah 105 derajat. Jadi bisa kita tuliskan sudut C adalah 75 derajat dan sudut D adalah 105 derajat. Gitu. Nah, jadi ini adalah bagian yang sama ya. Consecutive angles in parallelograms. Konsekutif itu artinya adalah berurutan. Jadi sudut yang berurutan pada jajar genjang. Sudut berurutan dalam jajar genjang saling bersuplemen. Jadi mana saja yang bersuplemen? Di sini yang dimaksudkan sudut bersuplemen adalah sudut A dengan sudut B. Jika ditambahkan ini totalnya adalah 180 derajat. Dan sudut A ditambah sudut D di sini ya juga totalnya adalah 180 derajat. Nah, ini bagiannya ya. Jadi ini yang merupakan consecutive angles. Jadi AD ini juga bersuplemen ya, A dengan B juga bersuplemen. Jika C-nya adalah 46, maka sudut B-nya berapa? Nanti kita bisa hitung ya, 180 dikurangi 46. Berarti kan 4 dan di sini 7 ya, 7 dikurangi 4 adalah 3. Jadi 134 derajat. Gitu ya. Jadi kalau begitu kesimpulannya adalah consecutive interior angles are supplementary. Jadi sudut dalam yang berurutan itu adalah saling suplemen, bersuplemen ya, atau supplementary. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagian diagonal atau diagonal property. When the diagonals of a parallelogram intersect, they meet at the midpoint of each diagonal. Jadi ketika diagonal dari jajar genjang berpotongan, maka mereka akan bertemu di titik tengah pada masing-masing diagonal. Jadi diagonal yang terdapat pada jajar genjang bertemu, maka akan bertemu di suatu titik tengah ya. Nah, dalam hal ini gambarnya adalah di titik P. Nah, teoremanya, the diagonals of a parallelogram bisect of each other ya. Jadi, the diagonals of a parallelogram bisect each other, atau diagonal dari jajar genjang saling membagi dua, yang membagi dua sama besar kalau bisektor. Jadi, dalam hal ini P ini adalah midpoint-nya. Ini adalah midpoint-nya ya, dari AC. Ya, karena bisect berarti panjangnya itu sama ya. Jadi panjang AP dengan PC itu sama ya, karena P itu adalah titik perpotongan ya dari AC dan BD ya, itu adalah diagonalnya. Jadi karena bisect maka AP itu kongruen dengan PC dan BP ini juga kongruen dengan PD ya. Mengapa saya berikan tanda yang berbeda? Karena ya, the diagonals are not congruent. Jadi panjang BD dengan AC itu tidak sama. Mengapa? Karena bisa jadi nanti jajar genjangnya tuh bisa jadi panjang gitu loh. Ya, jadi kalau panjang kan tentu panjang di sini ya. Dan di sini ya, ini bisa berbeda, bisa jadi ini lebih panjang begitu ya, bisa jadi yang di sini lebih pendek. Jadi makanya the diagonals are not congruent. Jadi diagonal AC ya, AC ini tidak sama dengan BD ya, jadi hati-hati nih. Nah, sekarang kalau begitu kita bisa simpulkan ya parallelogram summary atau kesimpulan dari jajar genjang. Dari definisinya,
opposite sides are parallel, atau sisi yang berlawanan adalah sejajar. Jadi kalau properti yang lain dari teoremanya, yang pertama adalah opposite sides are congruent, yang artinya sisi yang berlawanan adalah kongruen. Kemudian opposite angles are congruent. Jadi apanya yang kongruen? Jadi sudut yang berlawanan atau yang berseberangan ya, yang kongruen. Yang ketiga, consecutive angles are supplementary. Consecutive angles adalah sudut yang berurutan, adalah supplementary ya. Sudut berurutan saling suplemen. Yang terakhir adalah the diagonals bisect each other. Jadi diagonalnya saling membagi dua sama besar. Nah, ini adalah kesimpulan dari jajar genjang ya. Dan bagian ini. Oke, sekarang kita masuk ke pembuktian ya. Diberikan jajar genjang ABCD dengan diagonal AC dan BD yang memotong di titik E. Buktikan bahwa AE kongruen dengan EC dan BE kongruen dengan ED. Ini adalah gambarnya. Jadi AC dan BD berpotongan di titik E ya. Buktikan bahwa AE kongruen dengan EC, berarti yang akan kita buktikan adalah ini kongruen dengan ini ya. Kemudian BE kongruen dengan ED. Itu ya. Nah, sekarang kita akan buat perencanaan terlebih dahulu, yaitu dengan menandai gambarnya yang sebenarnya sudah kita tandai di sini ya. BE kongruen dengan ED ya. Buktikan, kita bisa menggunakan pembuktian pada kekongruenan segitiga ya di sini. Kita akan menggunakan segitiga pada segitiga BEC, berarti BEC itu di sini ya, segitiga ini, dan segitiga DEA. Nah, ini bisa juga BEA atau CID, kan bisa pilih salah satu. Berarti satu pasang ya. Nah, inilah. Kita bisa berikan tanda. Jadi tinggal pilih mau pakai postulat yang mana, kan ada postulat umum tuh, yaitu sisi, sudut, sisi, sudut, atau sisi, sudut, sisi. Itu ya. Jadi kita bisa tandai. Nah, dalam hal ini sudut B itu sama sih dengan sudut D di sini ya, atau 4 itu sama dengan 3 apa? Alasannya adalah dalam berseberangan. Lalu sudut 2 dan sudut 1 juga sama dalam berseberangan. Lalu mana lagi? AD sama dengan BC. Mengapa? Karena alasan dari jajar genjang itu kan ada teorema kan yang sudah kita bahas tadi, bahwa sudut yang sisi yang berlawanan itu adalah kongruen. Jadi kita bisa gunakan itu ya. Oke, jadi ini adalah pembuktiannya. Yang pertama adalah 1 itu adalah jajar genjang ABCD, ini diketahui. Karena jajar genjang, maka kita bisa memiliki pemahaman bahwa BC itu kongruen dengan AD. Karena kan ini berdasarkan definisi dari jajar genjang ya. Dengan alasan yang ini, opposite sides of a parallelogram are parallel, atau apa? Sisi yang berhadapan, sisi yang berlawanan ya, pada sebuah jajar genjang itu adalah paralel, seperti yang saya tadi katakan ya. Ini berdasarkan teorema. Lalu sudut 1 kongruen dengan sudut 2, artinya adalah dalam berseberangan. Ini cukup tuliskan dalam berseberangan juga sudah cukup, nggak apa-apa ya. Dalam berseberangan gitu. Lalu AD kongruen dengan BC. Alasannya apa? Alasannya adalah sama dengan alasan pada nomor 2 ya. Tuh. Kemudian sudut 3 kongruen dengan sudut 4, same as reason 3. Jadi ini sama dengan 5 atau dalam berseberangan. Nah, ini kan sebenarnya kan ini adalah sudut ya. Ini sudut, ini sisi, ini sudut. Jadi kalau begitu kita menggunakan asa postulat atau angle, side angle ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah sudut, sisi, sudut. Karena memenuhi sifat sudut, sisi, sudut ya, postulat sudut, sisi, sudut, maka kita bisa simpulkan bahwa segitiga BEC ya, ini
kongruen dengan segitiga AED. Jadi segitiga BEC kongruen dengan segitiga AED atau DEA. Nah, karena kongruen ini belum selesai ya sampai sini. Kita tidak hanya membuktikan kekongruenan saja, karena yang ingin dibuktikan adalah apakah AE itu kongruen dengan EC dan BE kongruen dengan ED. Nah, karena kita memiliki dua segitiga yang sama, tentu kita bisa menyimpulkan gitu ya. Menyimpulkan bahwa AE itu kongruen dengan EC dan BE kongruen dengan ED. Tuh, alasannya apa sih? Ini di sini alasannya adalah CPCTC. Jadi segitiga BEC kongruen dengan segitiga DA karena ASA postulat ya. Atau tadi sudut ya. Nah, karena segitiga BEC kongruen dengan segitiga AED atau DEA, maka kita bisa simpulkan bahwa AE kongruen dengan EC dan BE kongruen dengan ED. Nah, ini alasannya adalah akibat kekongruenan ya, dalam bahasa Indonesia tuh akibat kekongruenan. Atau ini dalam bahasa Inggris CPCTC itu artinya adalah corresponding ya. Jadi corresponding part of congruent triangle are congruent atau CPCT ya. Ini singkatan dari corresponding part of congruent triangle are congruent. Jadi bagian-bagian pada segitiga kongruen itu adalah kongruen. Jadi kalau kita bisa menunjukkan bahwa dua segitiga kongruen, itu bagian-bagian lain juga kongruen gitu ya. Bagian-bagian yang saling berkoresponden gitu. Nah, jadi sekarang kita akan masuk kepada bagaimana sih cara memperoleh persegi panjang. Kenapa kok topik kita kan tentang persegi panjang dan persegi, tapi kenapa lebih banyak membahas tentang jajar genjang? Jadi karena jajar genjang itu adalah bagian penting dan ini ada kaitannya dengan persegi panjang. Jadi jajar genjang itu adalah keunikan ya, atau awal mulanya, atau bisa juga pemahaman awal sebelum kita bisa mendapatkan sifat-sifat lain pada bangun datar. Jadi nanti sifat-sifatnya itu ada yang sama dengan jajar genjang begitu. Nah, kalau persegi panjang apa sih kaitannya dengan jajar genjang itu? Kita bisa lihat kaitannya adalah pada gambar ini. Ya. Jadi kan jajar genjang yang bentuknya seperti ini ya, bagian satu ya. Kemudian kalau kita potong bagian yang berwarna hijau, ya, jadi ini adalah berwarna hijau. Kemudian kita tempelkan di sebelah kirinya, maka kita akan mendapatkan jajar genjang itu. Jadi ini ada jajar genjangnya. Nah, jadi kita peroleh jajar genjang yang keempat nih ya, gambar 4 ini. Nah, itu langkahnya seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan pada part kedua ya. Jadi ini adalah akhir dari part pertama.